Sejarah sistem tanah paksa di Indonesia. Sejarah sistem tanam paksa di Indonesia. Putrinda Inayatul Maula, September 2015. Apa itu yang sesuai dengan sistem tanah paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Jomas Van den Bosch pada tahun 1935 mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang dilakukan di pasar ekspor. Aturan dan isi sistem tanam paksa. Setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menjadikan tanah pertanian yang digunakan untuk kulturalisasi tanam paksa yang luasnya tidak lebih 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang layak dipaksa ekspor. Waktu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Tanah yang disediakan terhindar bebas dari pajak karena hasil tanaman dianggap sebagai penerimaan pajak. Rakyat Indonesia tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggali dengan bekerja di perkebunan atau di pabrik milik pemerintah kolonial selama 1/5 tahun atau 66 hari. Penyerahan teknik pelaksanaan atur sistem tanam paksa kepada kepala desa dan hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah koloni. Apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak, maka kelebihannya harga akan dikembalikan kepada sang petani. Kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani, seperti karena terserang hama atau bencana alam, akan ditanggung pemerintah kolonial. Dampak dan akibat sistem tanam paksa. Bagi Indonesia, beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya mengikuti kerja rodi serta pajak. 2, sewa ladang menjadi terbengkalai dan karena wajangan rodi berkelakuan sehingga gratis. 3, terhubungnya wabah penyakit dan terjadi banyak kau di mana-mana. 4, timbulnya bahaya kemanusiaan yang mainan berat. 5, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. 6, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru.
Kas negeri Belanda yang semua kosong menjadi dapat dipenuhi. 2. Pendapat melebihi anggaran Belanda. 3. Hutang-hutang Belanda terlunasi. 4. Perdagangan berkembang pesat. 5. Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Reaksikan kepada dari kalian Belanda yang menolak sistem tanam paksa. Seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi sebagian ASEAN radiasi lebak dan sentra kepada produk bumi, khususnya sebagai tanam paksa menggunakan makhluk internasional dengan kopi pertukaran dengan Belanda yang mencetakkan kesangaran rakyat Indonesia akibat salam tanam paksa. Seseorang misionis yang pernah tinggal di Indonesia dalam perjalanan di Bali, Madura, dan Jawa, ia banyak melihat kesengsaraan rakyat akibat adanya kulturalisasi. Setelah pulang ke Belanda dan terpilih menjadi anggota parlemen, ia sering melakukan protes terhadap pelaksanaan tanam paksa. Ia gigih dalam berjuang menuntut dihapusnya tanam paksa. Akhir dari sistem tanam paksa. Akibat adanya protes tersebut, pemerintah Belanda secara bertahap menghapus tanam paksa. Pada tahun 1865, kayu manis, teh, dan dihapuskan. Pada tahun 18 tembakau, kemudian pada tahun 1988, sedangkan kopi merupakan tanaman yang paling akhir dihapus, yaitu pada tahun 1917 karena kopi paling banyak memberi keuntungan.